Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citrawan Darimani dari kelas Ilmu Ekonomi A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas laporan mini riset akuntansi saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Usaha Jasa Nana Salon. Sebelum memasuki bagian pembahasan, ada baiknya kita mengetahui tentang laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah usaha. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan suatu usaha dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat ketika periode akuntansi memasuki akhir. Laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian pengertian akuntansi. Sebenarnya ada banyak pengertian akuntansi, tetapi di sini saya akan mengangkat 2 pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sunyanto tahun 1999, akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan, serta penafsiran hasilnya guna mengambil keputusan. Sejalan dengan itu, ada pengertian akuntansi menurut Dr. M. Gede menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dikerjakan secara terus-menerus menurut aturan dan sistemnya, pengolahannya, dan analisis catatan tersebut sehingga tersusun sebuah laporan keuangan sebagai suatu pertanggungjawaban dari pimpinan perusahaan ataupun lembaga terhadap kinerjanya. Oke, selanjutnya yaitu bagian metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan terletak pada Jalan Gurila, Kerahilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 3 dan 4 November 2022. Waktu penelitian berkisar pada jam 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan efisiensi terhadap penelitian. Nah, yang kedua ada objek penelitian. Adapun usaha yang menjadi objek penelitian saya adalah usaha jasa Nana Salon. Alasan pemilihan objek penelitian ini adalah dikarenakan usaha ini memenuhi kriteria variabel yang digunakan terdapat pada judul laporan penelitian saya. Dan yang terakhir itu ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini saya lakukan dengan tahap wawancara, di mana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam laporan saya. Nah, berikut identitas responden yang saya wawancarai. Responden yang saya wawancarai bernama Siti Asana atau biasanya dipanggil Ibu Nana. Jenis kelaminnya sudah pasti perempuan ya. Tingkat pendidikan Ibu Nana itu SMA, pendapatan per bulannya itu 7 juta rupiah. Lama bekerja Ibu Nana itu udah sekitar 10 tahun. Nah, berikut pertanyaan yang saya tanyakan ketika wawancara bersama Ibu Nana. Pertanyaan pertama itu, kapan usaha salon ini didirikan dan berapa modal awal untuk usaha ini? Usaha salon Ibu Nana itu berdiri pada tahun 2012 dengan modal awal 25 juta rupiah. Pertanyaan kedua, pendapatan usaha salon dalam kurun per hari, per minggu, atau per bulan. Pendapatan Ibu Nana itu dalam per hari itu tidak menentu, tergantung jumlah customer yang datang. Jika diasumsikan, pendapatan kotor per bulan bisa mencapai 7 juta rupiah. Untuk pertanyaan ketiga, berapa jumlah penarikan uang untuk pribadi dari pendapatan usaha per bulan? Jumlah penarikan pribadi yang dilakukan Ibu Nana itu dalam kurun sebulan itu sekitar 1 juta rupiah. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembelian perlengkapan usaha? Nah, di salon Ibu Nana itu pengeluaran untuk perlengkapan harus sesuai dengan stok yang ada. Ketika perlengkapan akan habis baru akan dibeli kembali. Maka pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembelian perlengkapan tidak menentu. Biasanya menghabiskan sekitar 1 juta rupiah. Oke, untuk pertanyaan terakhir, berapa banyak pengeluaran untuk beban rupa-rupa atau listrik dan air selama sebulan? Di salon Ibu Nana,
Banyaknya pengeluaran untuk biaya listrik yaitu 500.000 dan air 500.000 selama 1 bulan. Jika ditotalkan maka akan menjadi 1 juta rupiah untuk biaya listrik dan air. Sekarang masuk ke bagian pembahasan. Dari pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk modal awal dapat dikatakan tidak sedikit untuk membuka usaha jasa Nana Salon tersebut. Modal yang dikeluarkan berjumlah 25 juta rupiah sebagai modal awal untuk mendirikan usaha yang sudah ditekuni selama 10 tahun ini. Tentunya, dalam 10 tahun menjalankan usaha, penghasilan yang didapatkan selalu tidak menentu perharinya. Pendapatan yang diperoleh tergantung customer yang datang setiap harinya. Jika diperkirakan secara kasar, maka pendapatan yang diperoleh per bulannya yaitu bisa mencapai 7 juta rupiah. Namun, dalam menjalankan usaha, pastinya tidak hanya perlu mengeluarkan modal awal saja, tetapi masih banyak modal yang harus dikeluarkan selama menjalankan usaha. Misalnya yang pertama, ketika perlengkapan salon habis, maka sudah pasti harus dibeli kembali perlengkapan yang dibutuhkan. Biasanya pengeluaran untuk memenuhi perlengkapan salon sekitar 1 juta rupiah per bulan. Namun itu tidak bisa dipastikan, semua tergantung customer yang datang. Jika semakin banyak customer yang datang, maka semakin banyak pula perlengkapan yang habis, dan begitu pun sebaliknya. Tidak hanya itu, pastinya salon juga membutuhkan listrik. Sebagian besar peralatan salon itu membutuhkan tenaga listrik dan pastinya juga butuh pengeluaran biaya yang tidak sedikit pula per bulannya. Pengeluaran untuk biaya listrik salon tersebut membutuhkan sekitar 500.000 per bulan dan air juga sekitar 500.000 per bulan. Jika dihitung pengeluaran Nana Salon untuk listrik, air, dan perlengkapan per bulannya itu mencapai 2 juta rupiah. Biasanya Ibu Nana juga melakukan penarikan pribadi sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Baiklah, yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa modal awal yang dikeluarkan untuk membuka usaha Nana Salon memerlukan biaya sebesar 25 juta rupiah dan pendapatan yang diperoleh sebesar 7 juta rupiah per bulannya. Sedangkan untuk penarikan pribadi yang biasanya dilakukan yaitu sebesar 1 juta rupiah per bulan, dan untuk memenuhi perlengkapan iuran listrik dan air dikeluarkan biaya sebesar 1 juta rupiah per bulan. Dari hasil data riset yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Nana Salon melakukan penarikan pribadi dari laba salonnya sebesar 1 juta rupiah per bulan, melalui penghasilan yang diperoleh per bulannya sebesar 7 juta rupiah per bulan. Jadi, laba bersih yang diperoleh Nana Salon yaitu sebesar 5 juta rupiah per bulan. Jika diperhitungkan, apabila selama 10 tahun membuka usaha dengan modal awal yang dikeluarkan sebesar 25 juta rupiah dan pendapatan bersih sebanyak 5 juta rupiah per bulan, maka bisa dikatakan bahwa dalam jangka waktu kurun dari 5 bulan, Nana Salon akan mengalami balik modal. Oke, berakhir sudah presentasi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.